Untuk subbagian yang ketiga dari pembahasan alkana dan psikoalkana, yakni penamaan rantai induk. Setelah sebelumnya sudah kita bahas bagaimana menentukan rantai induk, lalu juga berikutnya menentukan nomor. Nah, kali ini kita akan memberikan nama dari rantai induk yang sudah kita tetapkan. Penamaan pada alkana memiliki akhiran "ana". Penamaan ini disesuaikan dengan tata nama sistem IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Pada alkana tanpa cabang atau lurus, penamaan disesuaikan dengan jumlah atom karbon yang terdapat pada rantai. Beberapa nama senyawa alkana dapat dilihat di tabel ini ya. Dari mulai C-nya 1 itu metana, 2 etana, 3 propana, butana, pentana, dan yang sebelahnya ini belasan ya, dilanjutkan. Heksana, heptana untuk 7, oktana 8, 9 nonana, dan seterusnya. Jadi ada tabelnya di sini ya, untuk menjadi acuan penamaan dari rantai utama. Untuk alkana yang memiliki cabang, penamaan diberikan berdasarkan jumlah atom karbon yang terdapat pada rantai induk. Nah, kita lihat nomornya dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 5, 6 karena C-nya 2 ya. Jadi rantainya adalah heksana. C6 apa? Heksana ya. Kita lihat di tabelnya, C-nya 6, H-nya sudah pasti 14 heksana. Kita cek latihannya. Senyawa berikut ini memiliki rantai induk dengan nama. Nah, sebelumnya sudah dibahas ya. Mana rantai induknya, nomornya mulai dari mana, dan sekarang kita tentukan namanya. Kita cek dari mana ke rantai induknya, apakah dia butana, pentana, heksana, heptana, atau oktana. Kita lihat jawabannya. Ini ya, jawabannya adalah B. Penomorannya dimulai dari sini. 1, 2, 3. Kenapa? Karena di nomor 3 inilah cabang dimulai ya. 4, 5. Kenapa tidak ke bawah? Karena jika ke bawah sama juga 3, 4, 5. Jadi ini paling panjangnya baik dari ujung sini atau di sini 5. Kalau 5 apa? Penta. Diakhiri dengan na. Atom karbon. Jadi namanya adalah pentana. Jawabannya adalah B. Latihan berikutnya. Berikut ini yang memiliki rantai induk dengan nama oktana. Nah, kita tentukan rantai terpanjangnya. Ada berapa apakah? Ada 8 ya, okta berarti 8. Kita cari mana ya dari A, B, C, D, dan E yang memiliki rantai terpanjangnya 8. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Yang C mana? Ini ya, dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah oktana, rantai utamanya. Sama tidak yang lain. Yang A hanya sampai 7 ya. Yang B juga 7. Yang D sampai 7 juga diakhiri. Lalu yang E sampai 9. 9 itu bukan oktana ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah sekali. Nah, berikutnya kita coba latihannya ya. A6. Silakan diperhatikan soalnya dan coba dijawab ya latihannya. Oke, berikutnya soal latihan nomor 2. Kita lanjut ke pembahasan nomor 4, yaitu penamaan cabang ya. Cabang tadi rantai utamanya, sekarang cabangnya. Cabang atau alkil yang melekat pada rantai ikut disebut juga sebagai substituen. Jika pada rantai induk penamaannya berakhiran ana, maka pada cabang penamaannya berakhiran il. Gugus alkil memiliki rumus
CnH2n plus 1. Dan biasanya dilambangkan dengan R besar ya. R kapital, penamaan cabang dapat dilihat pada tabel 2. Kita lihat. Jadi namanya tidak beda jauh. Kalau yang rantai utama sama-sama met, di akhir dengan ana, metana. Kalau ini jadi metil, etil, propil. Namun hati-hati dimulai dari C-nya 3 itu ada dalam bentuk isonya atau percabangan. Jadi kalau propil saja berarti cabangnya lurus. Kalau isopropil cabangnya bercabang lagi. C3-nya bercabang lagi. Lalu butil. Nah, butil juga jika butil saja berarti dia lurus. C-nya ada 4. Nah, namun jika sekunder butir atau isobutil, sekunder berarti ada di sini satu cabang. Jadi dia bentuknya sekunder di C di tengah ya. Lalu ada juga isobutil, dia sepenuhnya bercabang. Bercabang 3 seperti isopropil tadi. Nah, makanya dia disebut isobutil. Ada juga tersier butil. Jadi ada bentuk C yang tersier di sini. Nah, karenanya dia disebut tersier butil. Pentil dan seterusnya ada pentil, isopentil, dan neopentil. Jadi kalau pentilnya itu bercabang ada tersiernya, maka dia disebut neopentil. Kita lihat contohnya. Nah, ini cabangnya di sini dan di sini. Berarti cabangnya namanya apa? C-nya 1 ya. Metil. Ada 2 metil ya di sini. Berikut ini menunjukkan cabang tersier pentil. Nah, ingat pentilnya tapi bentuknya tersier. Apakah yang A, B, C, atau D? Perhatikan yang A ya. 1, 2, 3. Apa benar 3 pentil? Bukan ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kalau pentil berarti C-nya 5 kan? Kita cek yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Apa benar ini tersier pentil? Kita keep dulu yang B ya. Yang C. Lalu kita cek yang D dan E. Yang D dan E. Ini terakhir E ya. 1, 2, 3 berarti bukan E ya. Yang D kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini dengan ini. Mana yang tersier? Yang mana? Jawabannya adalah yang D. Yang D ya, berarti yang ini ya, bukan yang ini. Kenapa? Kita cek jawaban alasannya. Secara berturut-turut, nama cabang dari senyawa ini dari kiri ke kanan adalah propil, tersier pentil, tersier butil, isopropil, isopentil. Jadi cabangnya memang ada 5. Isopropil dan isopentil. Ini isopropilnya. Dengan nama senyawa 8 tersier butil, 10 isopentil, 9 isopropil, 7 tersier butil. Jadi di nomor 7 lah yang tepat adalah tersier butil. Sedangkan pada nomor 10 memang 5 disebutnya apa? Isopentil. Ingat tadi iso itu ada cabang 3. Berarti kalau ada cabang 3 itu dia bisa jadi isobutil kalau C-nya 4, bisa jadi isopropil jika C-nya 3 saja, jadi hanya 3. Kalau ada percabangan Y itu selalu iso ya. Kita cek lagi, latihan nomor 2, sudah terlihat ya jawabannya. Jumlah gugus alkil paling banyak yang mungkin terbentuk dari senyawa yang memiliki jumlah atom sama dengan 6. Nah, kira-kira kalau jumlah atomnya 6, gugus alkil atau cabangnya berapa ya paling banyak? Jangan-jangan nanti cabangnya jadi rantai utama ya. Kita cek ya, jawabannya adalah B2. Kenapa? Nah, ini adalah contohnya. C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini bisa menjadi
1, 2, 3, 4, 5 cabangnya 1, atau 1, 2, 3, 4 cabangnya 2 metil. 2C ya, C1 dan C1 juga metil. Jadi cabang paling banyak adalah 2. Dan tidak ditanyakan apakah dia metil atau etil, yang penting cabangnya bisa 2. Atau bisa juga dalam bentuk ini, 5 dan cabangnya di tengah 1. Oke, kita cek latihannya ya. 1 dulu, atau kita kecilkan agar terlihat langsung ya latihan 1 dan 2. Silakan dicoba ya, dijawab. Oke, kita next ke bagian 5. Penamaan. Nah, kita sudah membahas penentuan rantai utama. Lalu berikutnya diberi nomor. Sudah beri nomor, dikasih nama rantai utamanya. Lalu kita juga membahas penamaan rantai cabangnya. Nah, sekarang kita berikan nama seluruhan ya, utuh ya. Secara sederhana, tahap-tahap yang dapat dilakukan ketika ingin menentukan nama senyawa alkana dapat disimpulkan menjadi 3 tahap. Pertama, menentukan rantai induknya sudah kita bahas ya. Yang lupa silakan cek lagi video sebelumnya. Lalu diberi nomor, beri nomor. Lalu yang ketiga menentukan nama senyawa alkananya. Nah, ini contohnya. Penentuan nama senyawa alkana jika pada rantai induk terdapat cabang yang sama lebih dari 1, maka nama cabang diawali dengan di, tri, tetra, penta, heksa, dan seterusnya. Ini rantai induknya. Lalu dikasih nomor, ingat nomornya mulai dari mana? Yang dekat dengan cabang. Dan kalau cabangnya ada banyak berarti yang dekat dengan cabang, 2 cabang terdekat ya. Jadi nomornya dari sini ya. Ada berapa tuh? 7. Berarti sudah pasti heptanas. Tinggal cabangnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya dimulai dari mana? Berarti ada 3 apa? 3C1 ya. C1-nya 3. Berarti dia pasti akan jadi trimetil. 2, 4, 6 trimetil. Karena penamaan cabang itu sesuai abjad, etil, ada etil ya, sini etilnya disebutkan lebih dulu, jadi bukan nomornya, tapi abjadnya E. E dibandingkan metil, tentu saja duluan E ya, jadi 3 dulu, 3 etil, 2, 4, dan 6 trimetil, metilnya ada 3, jadi tri. Kita lihat latihannya ya. Berikut ini yang merupakan struktur dari 2, 3, 6 trimetil heptana. 2, 3, 6. Kita buat dulu heptananya, 7 ya. Nah, cek nih A, B, C, D atau E yang 7. Ini jawabannya ya. Sebelum kita beri nama senyawa tersebut, kita harus menentukan rantai induk dari setiap senyawa. Penentuan bisa dilakukan dengan memberikan nomor pada setiap atom karbon yang dianggap termasuk ke dalam rantai induk. Nah, kita cek ternyata yang A sampai 5. Yang B, yang B 7 nih, kita keep ya. Yang C sampai 8, oke, laminasi. Yang D, apakah sampai 7? Iya, betul. Yang E, betul sampai 7. Tapi mana yang benar? Yang ada 3 metil. 3 metilnya nomornya berapa? 2, 2, berapa? 3 dan 6. Berarti ini ya, 2, 3, 6 trimetil heptana. Metilnya ada 3 ya, jadi namanya 2, 3, 6 trimetil heptana. Kita cek soalnya ya. 2, 3, 6 trimetil heptana. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke. Berikutnya kita cek. Nah, ini jawabannya lebih lengkap ya pembahasannya. Bisa dilihat sendiri nanti ya.
Jadi ini di satu-satu diberi nama. Ada 3 etil, 2, 3 dimetil pentana. Memang agak berat karena ini di bagian akhir ya. Sudah utuh nih pembahasan tata nama dari alkana ini. Sudah diberi nama dari masing-masingnya. Ini D namanya dan yang E. Oke, kita cek latihan 2 ya. Nama dari senyawa CH3 3 kali terikat dengan C, lalu CH2, CH2 dan CH3. Kira-kira meter panjangnya berapa? Kebayang nggak dari sini? 1, 2, 3, 4, dan ini pasti lanjut ya. 5, berarti 5 pentana. Wah, jawabannya ada 3 yang pentana. Kita cek posisi cabangnya ya. Nah, ini nih gambarnya. Kalau ini sudah 5, berarti pasti nomor adalah yang berdekat dengan cabang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada di nomor 2. Berarti 22 dimetil. Di itu 2 ya. 2 metil pentana ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, ini penomorannya. Yang benar, jadi dia di nomor 2 ya. Nah, kita latihan dulu ya, yang tes A8. Berikutnya A8 yang nomor 2.